Pada hari ini kita merayakan pesta peringatan wajib Santo Alfonsius Maria de Liguori. Dia sebagai seorang uskup dan juga seorang penjaga gereja. Bacaan Injil diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 36 sampai 43. Dalam Injil Matius itu menyampaikan kepada kita tentang para murid yang meminta penjelasan dari Yesus mengenai perumpamaan yang Yesus ajarkan kepada mereka, yaitu perumpamaan tentang ilalang di ladang. Sikap para murid menunjukkan kepada kita bahwa bukan berarti mereka yang sering mengikuti Yesus akan mengerti dan memahami segalanya, tapi mereka juga memiliki keterbatasan dalam hal pengertian. Maka mereka meminta kepada Yesus. Dan juga para murid mengajarkan kepada kita untuk bertanya kepada mereka yang mengajarkan sesuatu kepada kita. Bila mana kita tidak paham, kita tidak mengerti, maka kita hendak bertanya kepada mereka untuk meminta pengertian dari mereka, agar kita semakin diperjelaskan tentang maksud dan tujuan yang mereka berikan kepada kita. Kita sebagai manusia memiliki keterbatasan dalam hal-hal yang tidak kita ketahui. Ada pula hal-hal yang sangat kita paham dan hal yang sangat kita ketahui. Kita bukan makhluk yang sempurna yang mengetahui segalanya. Ada hal yang mungkin kita tidak tahu dan orang lain lebih tahu dan lebih memahami daripada diri kita. Ada juga hal-hal yang sangat kita pahami dan kita ketahui di dalam kehidupan kita. Kita sebagai manusia tentu tahu bahwa kita yang memiliki keterbatasan dalam hal apapun, tentu kita meminta orang lain sebagai pembantu kita, sebagai penolong kita, karena kita adalah makhluk sosial yang memiliki hubungan dengan orang lain. Sikap lain yang ditunjukkan kepada kita untuk bertanya apabila kita kurang atau tidak memahami dan tidak mengetahui, kita harus bertanya kepada orang lain. Hal itu mengajarkan kita tentang hal kerendahan hati, di mana kita merendahkan diri bukan untuk diinjak-injak, tetapi kita merendahkan hati untuk bertanya kepada orang yang lebih tahu dan lebih paham daripada kita. Mengenai hal ini, kita sering mendengarkan ungkapan atau bahkan kita pernah menggunakannya, yakni malu bertanya, sesat di jalan. Dengan ungkapan ini mau mengajarkan kita bahwa jika kita tidak mengetahui sesuatu, kita harus bertanya kepada orang yang lebih tahu, agar kita tidak tersesat di jalan atau kita menyesatkan diri kita maupun orang lain, ataupun kita hilang arah atau hilang jalan. Dari bacaan Injil juga kita belajar untuk menjadi orang yang seperti Yesus, yakni kita menjadi orang yang sabar. Di mana ketika Yesus pulang dari pengajarannya dengan orang banyak, ia diminta untuk menjelaskan kembali apa maksud dan tujuan dari perumpamaannya tentang ilalang. Dari Yesus kita belajar menjadi orang sabar. Kenapa kita belajar menjadi orang sabar? Karena orang sabar tentu akan mendapatkan berkat dan mendapat begitu banyak kebaikan, karena ia meninggalkan keinginannya untuk kepentingan banyak orang. Perumpamaan ilalang yang dijelaskan oleh Yesus dalam Injil Matius itu dimaksudkan agar kita harus sadar dan tahu bahwa di dalam kehidupan banyak hal yang akan kita terima, entah kebaikan, entah keburukan, dan juga kejahatan. Yesus sebagai penabur benih tentu akan memberikan hal-hal yang baik, hal-hal yang sangat berguna bagi diri kita dan kehidupan kita. Tetapi ada juga iblis yang sebagai musuh yang menaburkan ilalang di ladang, yang menginginkan agar kita sebagai umat manusia yang percaya dan meyakini Yesus Kristus sebagai Tuhan kita untuk terjerumus ke dalam dosa,
melakukan kejahatan, menjadi orang yang sesat, dan seringkali berbuat banyak kesalahan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu tergantung kepada diri kita. Apakah kita mau menerima kebaikan dan rahmat serta hal-hal yang berguna yang Yesus berikan kepada diri kita, ataukah kita mau mengikuti si iblis atau si penabur ilalang di ladang untuk melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita. Semuanya itu akan terjadi di dalam diri kita sesuai dengan keinginan kita untuk memutuskan apa yang harus kita laksanakan. Karena pada akhirnya para malaikat yang diutus akan datang mengumpulkan segala yang sesat dan penuh kejahatan untuk dilemparkan ke dalam api. Para malaikat akan memisahkan yang mana orang-orang jahat, orang-orang yang melakukan kejahatan, orang-orang yang sesat, untuk dipisahkan dari orang-orang benar. Atau orang-orang benar artinya orang-orang yang menerima kebaikan dari diri Yesus untuk melakukan kebaikan di dalam kehidupan mereka dan juga bagi orang lain. Pesan Injil kepada kita bahwa di mana kita sebagai makhluk yang lemah, kita memberikan diri kita, memberikan tumpuan hidup kita hanya kepada Yesus Sang Guru yang sangat bijaksana dan sangat baik hati dan panjang sabar, di mana kita memberikan diri kita kepadanya agar Ia senantiasa memberkati kita, membantu kita di dalam kehidupan kita, agar kita tidak terjerumus dan tidak disesatkan oleh si iblis untuk melakukan kejahatan di dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati kita.